Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin secara high level atau secara LE5-nya atau explain like I'm 5 mengenai operasi lokal dalam pengolahan citra atau image processing, terutama untuk metode atau salah satu contohnya dari operasi lokal dalam image processing yaitu edge detection. Di sini aku nggak membahas secara detail banget, tapi seenggaknya ini bisa membuat teman-teman yang nonton ini bakal paham gitu sih tentang edge detection sama operasi lokal tuh gimana sih dalam image processing. Oke, let's go. Jadi kita bahas dulu nih, apa itu operasi lokal? Operasi lokal adalah teknik di mana nilai setiap pixel output dihitung berdasarkan pixel itu sendiri beserta pixel-pixel tetangganya dalam suatu area kecil yang disebut kernel atau window. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri nih. Dalam operasi lokal, jadi kayak pixel output ini kan adalah ini pixel output itu yang berada di kanan, pixel awalnya itu yang di sebelah kiri. Nah, pixel output ini dihitung berdasarkan pixel itu sendiri. Di contohnya di gambarnya ya, ini sama ya, ini gambarnya mau ini kurang satu row aja sih. Jadi di pixel awalnya kan di sini nih. Nah, ini untuk menghasilkan outputnya kita perlu menghitung pixel itu sendiri dan pixel sorry guys, dengan pixel di tetangganya seperti itu. Nah, contoh lain operasi dalam image processing tuh ada point operation. Nah, bedanya di point operation ini dia cuman buat outputnya itu dia nggak perlu tetangganya, dia cuman melihat satu pixel tanpa peduli di daerah sekitarnya. Kembalikan dengan operasi lokal, di mana mempertimbangkan pixel sekitarnya juga untuk hasil yang lebih cerdas. Contohnya adalah apa? Di sini penerapan operasi lokal atau local operation dalam image processing itu ada untuk edge detection. Nah, contohnya adalah kedua gambar ini. Ini adalah gambar atau citra asli, sedangkan yang kanan adalah hasil gambar yang sudah dideteksi tepinya dengan teknik edge detection, teknik Sobel. I'm sorry guys kalau misalnya penyebutan Sobelnya itu salah. Aku belum riset sih. Jadi gini, edge detection adalah proses mendeteksi tepi objek berdasarkan perubahan intensitas pixel yang signifikan. Efeknya gimana nih? Efeknya itu gambar yang sebelumnya adalah gambar normal, yang kemudian gambar sesudahnya hanya garis-garis tepi objek yang terlihat. Gunanya itu untuk apa? Ya untuk mengenali bentuk objeknya, untuk segmentasi gambar, untuk computer vision, dan juga untuk deteksi pola. Nah, contohnya batas antara benda dan background. Di sini kan dikasih tahu nih, batas antara orang tuh dengan backgroundnya tuh ada di bagian sini gitu kan. Nah, mungkin boleh digambar kali ya. Nah, di sini kan berarti batasnya dia di sini. Set. Nah, gitu kan. Nah, itu kan juga buat mengenali bentuk objek gitu loh. Tapi aku nggak bahas spesifik ke arah sana, cuma ngasih tahu aja sih. Nah, kemudian ada batas antara tulisan dan kertas. Ini buat OCR, buat gimana sih gambar kayak di ChatGPT itu bisa mengenali kertas tuh kayak gimana ya. Tekniknya itu ya kayak gini lah. Ada teknik yang seperti ini gitu. Atau batas antara jalan dan garis marka. Kalau teman-teman mau ngelihat sumber gambarnya, di sini aku ngambil dari sini, dari edgeexplorer.research, stripmedia.web.id. Ini webnya sangat kuatat. Mungkin kalau teman-teman masih kurang paham atau ingin lebih mendalami secara detail matematikanya nanti, bisa pergi ke web yang aku lampirin. Nanti aku lampirin di deskripsi deh. Oke, lanjut. Jadi aku ulangin lagi, edge detection itu proses mendeteksi tepi objek. Jadi proses mendeteksi tepi objeknya berdasarkan perubahan intensitas pixel yang signifikan. Akan dijelasin nih. Oke. Nah, bagaimana cara kerja edge detection? Aras lokal yang aku jelasin tadi itu kan pengolahan citra yang nilai pixel barunya itu ditentukan dari pixel itu plus pixel tetangganya kan. Nah, ini tuh dalam suatu jendela atau kernel, misalnya 3x3 atau 5x5. Nah, jadi nih aku gambarin nih, aras lokal itu pengolahan citra yang nilai pixel barunya. Contohnya ini di pixel yang ini ya.
Nah, nilai barunya nanti itu ditentuin dari pixel ini sendiri dan pixel tetangganya. Nah, dalam satu jendela itu maksudnya gimana? Nah, ini dalam satu jendela 3x3 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kayak nilai pixel X yang aku tandain ini tuh nanti nilainya atau hasil akhirnya outputnya itu dipengaruhi dari nilai pixel tetangganya. Dalam edge detection, setiap pixel dihitung dengan melihat pixel tetangganya di sekitarnya dalam sebuah kernel, misalnya 3x3. Ini yang aku jelasin barusan ya. Nah, jadi kita ambil satu pixel di sini, lalu kita lihat nilai pixel di kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Kalau perbedaan nilainya besar nih, berarti di situ tuh ada perubahan intensitas yang tajam. Nah, tandanya apa? Berarti itu dianggap sebagai tepi atau edge. Nah, kan dijelasin contohnya nih. Kan kita penasaran nih, mana bagian tepinya gitu kan. Gimana sih komputer bisa tahu di mana tepi objek A, tepi objek gambar seseorang pada sebuah ketika dia lagi duduk di lapangan gitu kan, atau duduk di taman, di mana sih objek manusianya gitu kan, di mana sih tepinya gitu. Oke, jadi di sini ada edge detection. Ini sobelnya hilangin aja sih, belum sampai sana. Jadi kita tuh atau komputer itu sebenarnya tuh nggak langsung melihat seluruh gambar, melainkan komputer itu tuh menggeser kotak kecil 3x3 ke setiap pixel. Nah, di sini aku gambarin tiap gambar, satu gambar itu tadi satu pixelnya tuh ini ya satu kotak, dianggapnya satu pixel di gambar love tadi kan. Nah, di setiap posisi kita tuh bakal menghitung perbedaan dengan kernel atau window 3x3. Nah, kalau perbedaannya besar berarti itu tepi. Habis ini aku jelasin nih. Nah, untuk metode edge detection ini ada yang namanya metode Sobel. Nah, dalam Sobel ini tuh ngukur seberapa tajam perubahan kecerahan di dua arah. Ada arah horizontal, kiri ke kanan, dan juga arah vertikal, atas ke bawah atau bawah ke atas, sama aja lah. Dia sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, Sobel itu memperkirakan nih perubahan turunan pertama menggunakan 9 titik dalam bentuk kotak 3x3. Jadi, metode ini tuh melihat sekeliling suatu pixel dan menghitung perbedaan rata-ratanya. Ini adalah contoh citra asli, dan ini adalah perbedaan kecerahan di arah X, dan ini adalah perbedaan kecerahan di arah Y, seperti itu. Nanti bakal digabungin, hasil akhirnya adalah hasil deteksi tepi dari gambar citra asli. Tadi kita udah lihat di awal ya. Oke, gimana sih cara kerja atau cara ngitungnya secara matematikanya? Jadi ada matematikanya dikit, tapi mungkin teman-teman udah langsung I get it gitu ya. Karena aku juga nggak terlalu expect kalau yang nonton ini bener-bener orang yang awam banget gitu loh. Mungkin awam, tapi seenggaknya aku di sini jelasin secara high level aja, secara gampangnya gitu sih. Nah, seperti yang kita tahu, dalam image processing itu semuanya komputer itu tuh melihat image itu sebagai gambar. Jadi kayak tiap gambar tuh sebenarnya itu kan itu terdiri dari pixel-pixel gambar gitu kan. Jadi di sini anggap aja ada pixel 1, pixel 2, pixel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dalam satu window pixel ini enggak sih, lebih ke dalam satu window ini ada 9 pixel nih. Nah, kita mau ngedeteksi dalam Sobel edge detection itu kita memilih satu poin terlebih dulu kan, dari kiri ke kanan gitu kan, memproses tadi kan. Ini ya, dari kita memproses dari kiri 1, 2, 3. Jadi kayak kita tuh nggak ngelihat seluruh gambar, tapi geser kotak kecil 3x3 ke setiap pixel. Ini nih yang lebih enak. Ini cara ngehapusnya gimana? Oke, dia bisa aku hapus. Jadi deteksinya tuh gini, urut dari pixel pertama nih. Ini kan kecuali edge-nya, kayak maksudnya edge pinggir image ini ya. Jadi ini pixel pertama yang mau kita ini. Nah, ini pixel pertama. Berarti dia akan menghitung nilai dari sini, lalu kemudian lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu berarti nanti di sini. Yang ketiga berarti itu areanya adalah 3x3 dalam area titik tersebut, dan dilanjutkan dari sini lalu ke sini sampai selesai. Oke, back lagi ke sini. Nah, dalam image processing, sebuah pixel itu diwakilkan dengan suatu angka. Jadi kalau putih dari yang paling
terang ke paling gelap itu dinilainya yang terang adalah memiliki nilai 0 dalam matematika, dalam matriks angka matematika nih. Jadi di sini kan matriks 3x3 nih. Nah, di sini tuh dalam area satu window ini putih itu melambangkan 0, hitam adalah 255, putih 0 dan seterusnya. Seperti itu, seperti inilah. Kemudian untuk menghitung dengan kernel Sobel, jadi Sobel itu ada kernelnya ya, jadi kayak dia tuh ada window buat menghitung hasil akhir output nantinya tuh bagaimana. Nah, di situ tuh dengan kernel Sobel X. Di sini untuk yang contoh X-nya ya, jadi kayak di sini aku mau menghitung yang horizontalnya aja sih gitu. Nah, di kernel X-nya tuh dia matriks Sobel tuh angkanya seperti ini, min 1 0 1, min 2 0 2, negatif 2 0 2, negatif 1 0 dan 1. Nah, kernel tersebut nih, ini tuh nanti tuh bakal dikalikan dengan nilai pixel di area 3x3 tadi. Ini tuh dikalikan, terus dihitung jumlahnya berapa gitu kan. Buat teman-teman yang udah familiar sama operasi matriks pasti tahu ini operasi apa gitu kan. Di sini dikaliin nih dan menentukan hasil 255. Jadi ya tiap ini 1,1 sama 1,1 yang di sini tuh dikalikan 0 kali min 1 hasilnya berapa, terus selanjutnya sampai ketemu nilai hasilnya. Seperti itu. Nah, dari perhitungan ini kita dapat nilai 255 yang cukup besar. Ini menunjukkan adanya perbedaan intensitas yang tajam di area tersebut, sehingga pixel ini tuh dianggap sebagai bagian dari tepi objek. Seperti itu teman-teman. Nah, proses ini dilakukan pada setiap pixel dengan menggeser kernel ke seluruh gambar, sehingga akhirnya kita mendapatkan seluruh garis tepi objek. Dapat gak? Ngeh gak nih? Kalau misalnya gak ngeh, ini nih ada intinya, lebih simple lagi nih, lebih high level lagi nih. Nah, intinya untuk perhitungan secara vertikal ya, ini aku contohnya aja. Jadi untuk perhitungan secara vertikal di bagian, contohnya nih, berarti kan di bagian atas nih. Jadi kita mau output dari image ini, dari ini ya. Dari pixel ini, sebut saja pixel X, mau diproses menjadi pixel yang terbarunya gitu kan. Di sini. Nah, di sini nanti kayak gini. Oke. Nah, untuk perhitungan secara vertikal nih, secara vertikal. Nah, kan kita otomatis melihat arah vertikalnya kan. Nah, kalau di bagian atas nilainya itu lebih besar atau lebih gelap atau lebih terang, sebaliknya deh. Jadi kayak saling berlawanan gitu kan. Atau lalu di bawahnya kecil atau terang atau sebaliknya. Nah, pada bagian bawah ini kan ada perubahan drastis nih. Dari tiba-tiba dari warnanya hitam, ini hitam kan ini kan. Dia menjadi tiba-tiba kok jadi putih nih. Nah, tandanya dianggap X ini tuh dia merupakan sebuah edge atau sebuah garis tepi karena ada perubahan warna atau perubahan nilai angka yang signifikan. Nah, untuk secara horizontalnya ya sama aja. Jika di bagian kiri nilainya gelap dan di kanan terang atau sebaliknya nih, kalau misalnya ini kan gelap nih, titiknya ini tuh gelap, nih gelap banget nih. Tiba-tiba kok yang di sini ada terang. Nah, di sini juga ada terang. Logikanya nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melihat, pastikan ini ada perubahan nilai drastis kan, ada perubahan warna yang drastis banget nih, yang awalnya jadi hitam, tiba-tiba kok kanannya ada putih. Maka ini tuh dianggap edge pada pixel tersebut. Jadi nanti hasilnya, oh berarti di pixel ini tuh tandanya tuh dia adalah tepi gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, aku harap sih teman-teman paham ya ketika nonton video ini, karena emang tujuannya sih buat pemahaman secara high level aja sih. Gimana komputer itu bisa memahami kalau di sebuah gambar atau sebuah objek itu kok tepinya tuh di sini sih gitu. Nah, komputer tuh cara kerjanya seperti itu. Jadi awalnya tadi image-nya itu diproses sebagai matriks angka terlebih dahulu, satu persatu ya. Jadi kayak katakanlah pixel pertama itu diubah ke matriks angka dan juga satu windownya ini. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan kernel Sobel X dan juga Y, kemudian nanti nilainya digabungkan dan akan hasil output atau hasil akhirnya itu yang akan menjadi nah, hasil akhirnya itu yang akan menjadi output atau final gambar output yang udah dideteksi objeknya sama komputer itu. Oke, lanjut.
Nah, di sini nih aku ada contoh kode Python ya yang simple lah. Aku nggak jelasin secara detail, tapi intinya seperti ini. Kita di sini aku ada sampel 1 dan juga ada sampel 2. Yang sampel 1 ini aku menggunakan foto HP ku ya. Di sini sama ada casingnya dan juga dengan latar background yang berwarna putih. Yang sampel kedua itu adalah gambar love tadi, cuman di sini nggak ada gridnya. Maksudnya nggak ada gridnya apa? Nggak ada garis tepi seperti ini ya. Ini seperti ini. Oke, kita lanjutin. Nah, di kode ini yang pertama otomatis kita nge-import library yang kita perluin. Di sini aku nggak bahas banyak banget. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran, screenshot, taruh GPT, tanya ini cara kerjanya gimana. Di sini aku jelasin secara singkatnya aja sih. Yang kedua adalah di sini kita pakai library CV2 untuk membaca sampel image-nya. Di sini ada sampel image ini dan juga sampel image yang ini. Kemudian kita ngubah gambarnya menjadi grayscale atau hitam putih. Loh, kenapa kok ngubah gambarnya menjadi hitam putih? Karena apa? Karena ingat ya, kita tuh tadi tuh kalau melakukan image processing biasanya komputer itu lebih memahami gambar hitam putih karena lebih mudah untuk menilai angka atau seberapa besar value di pixel tersebut dari rentang 0 sampai 255, dari terang sampai gelap atau dari putih sampai hitam, seperti itu sih. Itu lebih dimudahkan daripada menilai sebuah warna yang lebih berwarna. Contohnya ada warna merah, kuning, hijau, itu akan lebih sulit untuk diproses nantinya oleh komputer. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita mendefinisikan array atau matrix kernel Sobel X dan juga Y-nya. Ini untuk yang X dan ini untuk kernel Y-nya. Ini rumusnya ada. Untuk perhitungan yang lebih spesifiknya ada juga ada. Ya, di web yang aku kasih tadi sih. Nah, kemudian ini nih, kita tuh ngambil ukuran gambarnya. Jadi kayak gambar ini tuh, gambar sampel yang kita tampil tadi itu ukurannya berapa sih? Contohnya ini berarti dia ukurannya 640 pixel kali 480. Yang ini dia 480 kali 500 pixel katakanlah gitu kan. Nah, kemudian kita nyiapin wadah atau outputnya nih. Outputnya tuh apa? Outputnya tuh ya ini. Cuman dia tuh masih kosong lah. Nah, outputnya ini harus dipastiin memiliki ukuran tinggi dan juga lebar yang sama dengan image asalnya. Karena buat diproses nanti agar lebih mudah juga kan buat menghitungnya. Kayak output gambarnya itu kan nanti gimana sih kalau udah deteksi edge-nya gitu. Kemudian di sini kita bakal ngeloop setiap pixel kecuali pinggirnya, karena pinggirnya nggak perlu juga kan. Iya, daerah pinggir sini loh, ini nggak perlu buat dideteksi gitu. In this case ya, di case ini nggak perlu gitu. Nah, dari di sini kan untuk ini pakai operasi for loop ya. Aku harap teman-teman udah ngeh for loop itu gimana. Jadi di sini setiap i dalam range 1 sampai sebanyak apa sih tingginya, dan ada nested for loop juga di sini untuk setiap j dalam range 1 sampai banyaknya width atau lebar nih. Nah, di sini tuh dia step loopnya tuh dia mengambil area 3 kali tetangga. Jadi 3 kali 3 itu dalam regionnya. Jadi kayak di pixel itu, contohnya nih yang udah aku jelasin tadi sebelumnya. Ya kayak dia tuh pertama ngambil area 3 kali 3 dari suatu pixel. Jadi kan contohnya nih, aku udah dapat, oh pixel pertama tuh ini. Nah, area 3 kali 3-nya tuh mana aja sih? Nah, ini nih area 3 kali 3-nya gitu. Terus dari setiap area 3 kali tetangganya itu 3 kali 3 dan di area pixel dan tetangganya itu bakal dihitung Sobel X dan Y-nya dikali doang. Kalau dipakai Python di sini pakai library numpy, tinggal pakai np.sum. Region-nya tadi itu berapa yang dari grayscale tadi kan. Nah, itu dikalikan dikalikan Sobel X kernelnya tuh berapa. Itu kan berarti matrix yang udah di region gray-nya tadi itu dikalikan kali Sobel X kernel yang GX menjadi GX, dan juga untuk yang perhitungan secara vertikal menggunakan Sobel Y kernel jadi hasilnya GY. Nah, kemudian apa nih, ini digabungin terus dimasukin ke output gambar yang baru. Nah, di sini kan contohnya udah kehitung nih. Oh, ini nggak ada edge, nggak ada tepi. Ya udah, di sini aku hitemin gitu kan. Berarti nggak ada tepi gitu. Nah, nanti kenapa kalau dihitemin? Nanti aku jelasin. Sisanya ini dinormalisasi biar bisa ditampilin.
Terus yang di sini ditampilin gambarnya di sini. Sorry, ini mungkin jadi nggak kelihatan ya. Wait, ini gimana menghapusnya? Alah, susah banget ya. Nggak tahu kayak rasanya. Oh gitu, sorry. Wait. Alarmku bunyi. Oke. Kita lanjutin lagi. Apa sih? Nah, di sini kita nampilin di sini pakai Matplotlib. Untuk gambar sumbernya itu, ini gambar sumber dan ini adalah gambar hasilnya gitu. Oke. Mungkin teman-teman udah agak ngeh ya. Intinya pada kode ini tuh sama aja yang kita lakuin sebelumnya. Kita menghitung setiap area pixel ini kan, menghitung setiap output dari pixelnya beserta, tapi perlu andil dari tetangganya ini kan, dari tetangganya ini. Jadi kalau kita mau menghitung pixel X, maka kita juga perlu menghitung area tetangganya itu berapa gitu kan. Dan itu diulang terus sampai dari pixel awal dari sini ya dari 0 ke 0. Aku nggak tahu sih ini awalnya dari mana, pokoknya tuh dihitung satu persatu. Contohnya kalau misalnya kita dari awal tadi, berarti dari sini dihitung semuanya terus ke loop sampai selesai gitu sih. Nah, mungkin teman-teman pas ngelihat hasilnya nih ya, ini aku baru jelasin hasilnya nih. Oke, jadi di sini ada hasil yang pertama dari image HP yang backgroundnya putih, mejanya warnanya putih. Dan di sini adalah hasil edge detection-nya. Kelihatan kan? Nah, jadi ini tuh kedeteksi antara garis antara HP yang di sini kan ada HP nih. Nah, dan di sini ada ada background. Nah, ternyata di sini tuh garis atau edge-nya tuh di sini nih. Nah, edge-nya tuh dia berwarna putih. Sama juga di ini kan, di bagian area kameranya di sini kan. Di area kameranya itu kan juga kelihatan nih kalau dia tuh ada batasnya, karena di sini hitam terus tiba-tiba putih. Makanya di sini kita deteksi kalau ada batasnya. Nah, ini kenapa ada corak-corak di sini, karena ini kalau di zoom gambarnya sebenarnya di sini ada kayak ada bercak di mejanya gitu sih, atau pola dari mejanya itu, jadi bisa diabaikan aja. Kemudian kita lanjut ke sampel yang kedua. Nah, di sampel yang kedua ini untuk gambar love ini kenapa sih edge detection-nya mungkin terlihat aneh? Kayak teman-teman lihat ya, kok kira sih batasnya ya nanti bakalan jadi ini jadi putih, yang ini jadi hitam gitu kan. Kenapa jadinya kayak gini gitu? Nah, sebenarnya tuh nggak aneh teman-teman, justru kode edge detection kita tuh berfungsi dengan lebih baik. Ingat, tiap pixel itu dibandingkan dalam titik pixel yang sangat kecil banget. Jadi presentasi pada yang aku jelasin sebelumnya itu cuma contoh dalam skala pixel yang diperbesar aja. Contohnya nih dalam gambar ini ya, jadi pixelnya tuh kecil-kecil banget, dari sini gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat ini tuh bener deteksinya antara nih area yang satu ini, area pixel yang terkecil banget yang di daerah sini nih, yang titik. Nah, dia tuh kan di sini kan batas atau edge-nya kan cuma di sini kan. Yang terlihat ada perbedaan nilai warna yang signifikan itu cuma di area sini doang. Yang di sini kan ini nggak ada perbedaan warna nih. Yang ada itu cuma di sini juga nggak ada perbedaan warna, soalnya sama-sama hitam kan. Berarti dia nggak merupakan baris gitu loh. Nah, cuman kalau yang di area sini nih, yang di garis ada perbedaan yang signifikan nih, yang tiba-tiba awalnya dari putih jadi hitam nih, nah itu yang kan dianggap sebagai edge. Bener kan hasilnya kan? Yang di sini juga termasuk edge nih, ini juga edge juga gitu loh. Kenapa hasilnya bener? Karena memang seperti itu. Gimana cara komputer nih nentuin ada edge pada suatu objek di gambar. Nah, pada kode sebelumnya atau edge detection pada umumnya, setelah setiap area 3x3 dihitung, hasilnya tuh disimpan ke gambar baru atau diproses untuk keperluan lain. Jadi, setiap pixel di gambar outputnya tuh diisi dengan seberapa kuat edge di titik itu. Intinya gini, kalau perubahan intensitas di sekitar pixel itu besar, tadi kan ada perubahan intensitas besar nih. Kalau tiba-tiba tadi nilainya 255 nih antara pixel ini dengan area yang di sekitarnya gitu kan. Nah, berarti di situ dia dinyatakan sebagai edge atau tepi. Nah,
Kalau nilainya besar, pixel area tersebut menjadi warnanya putih atau terang. Nah, itu kenapa? Buat bisa bedain kalau itu tuh edge-nya gitu loh. Kalau perubahannya kecil, nilainya kecil, kita jadiin hitam. Sebenarnya logikanya bisa dibalik. Kalau misalnya dia batas, maka kita hitamkan. Kalau misalnya dia nilainya dia batasnya atau nilainya besar, kita putihin gitu sih. Nah, dalam kasus ini, dalam edge detection pada umumnya, ketika dia mendeteksi ada batas, maka dia diubah nilainya atau warnanya menjadi warna putih. Jadi lebih kelihatan gitu sih. Namanya juga batas kan biasanya lebih kelihatan kalau putih gini kan. Nih, jadi kalau ini nih hasil outputnya itu batasnya itu berwarna putih. Oke, that's it. Penjelasan mengenai edge detection. Jadi edge detection adalah salah satu contoh penerapan operasi aras lokal, di mana aras lokal itu dia operasi dalam image processing, ya kan image processing yang nilai pixel barunya itu ditentukan dari pixel itu plus pixel tetangganya. Seperti yang kita tahu, untuk image edge detection dia perlu nilai pixel itu sendiri X dan juga area tetangganya dalam satu window. Ini namanya satu window atau satu kernel, seperti itu. Nah, untuk nentuin edge detection tadi bagaimana? Nah, itu dengan melihat perbedaan antara area di tetangganya tuh, apakah ada perbedaan nilai yang besar atau nilai yang tajam. Kalau di situ ada perubahan intensitas yang tajam, maka itu dianggap sebagai edge. Caranya bagaimana? Kalau komputer itu dilakukan dengan rumus matematika gitu kan, untuk menghitung nilai akhir, nilai outputnya gitu kan, yang tadi udah kita coba untuk hitung di sini kan. Dia menggunakan metode Sobel, ada kernel X dan juga kernel Y. Nah, mungkin teman-teman bingung nih tadi, kenapa kita perlu deteksi secara vertikal dan juga horizontal. Simpelnya gini nih, aku tunjukin aja nih. Nah, di sini tuh jadi perubahan intensitas itu ada di arah horizontal dan juga vertikal. Untuk mendapatkan kekuatan atau nilai edge secara keseluruhan, otomatis kita perlu menggabungkan kan dari perbedaan yang horizontal dan juga vertikal. Nah, itu menggunakan rumus Pythagoras yang di rumus kode Python tadi gitu kan. Nah, yaitu itu akar dari GX kuadrat ditambah GY kuadrat. Kalau misalnya nggak penting, lihat kode lagi sebelumnya aja lah. Nah, kuadrat itu digunakan agar nilainya tidak negatif dan tidak saling menghilangkan. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita ada kotaan gitu. Ada garis nih. Nah, mungkin kalau secara perhitungan vertikal, teman-teman nggak bakal lihat kan. Kalau misalnya di situ tuh ada kalau itu bakal dianggap tepi nih. Contohnya nih, ini aku buat jadi bagaikan ini pixel gitu kan. Gimana berarti gambarnya? Gini deh. Gimana? Jadi bingung sendiri. I'm sorry guys. Gini dah. Pakai grid canvas nih. Lebih buat. Jadi aku tadi juga mau bikin grid canvas ini sih buat presentasi dan juga agar teman-teman lebih gampang buat memahami edge detection itu gimana. Ini peruntukannya juga banyak banget kok. Oke, kita masukin di sini. Baik. Nah, contohnya nih, kita mau menghitung pixel output dari pixel. Gede banget, buset. Nah, kita mau menghitung output dari pixel ini gitu tuh. Set. Nah, kita mau menghitung output dari pixel ini tuh gimana nih outputnya, aku taruh sini ya. Oke. Nah, menurut teman-teman nih, kalau dihitung secara vertikal, apakah ada perbedaan yang signifikan di sini? Enggak kan? Karena atasnya tuh sama-sama hitam. Di sini tuh dia warnanya tuh sama, ini hitam, ini juga hitam. Terus kalau dihitung pakai tadi, mungkin tetap ada ya perubahan warnanya atau hasilnya tuh enggak ada, cuman enggak sebesar ketika dihitung secara horizontal. Nah,
Oleh karena itu mungkin kalau secara vertikal kita nganggapnya tuh di pixel ini tuh nggak ada perubahan warna, nggak ada edge, ini nggak dianggap sebagai edge. Jadi kalau dihitung secara y-nya, sumbu y-nya itu nggak ada edge-nya, nggak ada edge, tidak ada edge. Oke, nah cuman kalau dihitung secara horizontal nih, secara sumbu x-nya atau secara horizontal, di sini ada, itu dianggap sebagai edge karena ada perbedaan yang signifikan dari putih ke hitam lalu ke putih lagi. Makanya di sini output atau pixel barunya otomatis nanti dia berwarna terang gitu kan. Jadi yang di sini nanti jadi gelap. Ini jadi gelap juga. Nah, di sini jadi terang karena ini adalah merupakan satu garis gitu kan. Nah, dan dari sini kedeteksi nih kalau edge-nya tuh berarti di sini gitu. Nah, kalau teman-teman mau penjelasan yang lebih jelas di sini ada, silahkan buka aja websitenya di sini. Di sini jelasin Citra konsep operator Sobel itu gimana. Aku juga tadi sambil baca ini kan sebelum bikin videonya gitu sih. Jadi tujuan Sobelnya itu mengukur seberapa tajam bla 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 yang udah kita jelasin. Yang mungkin teman-teman udah capek nonton videonya gitu kan. Ini udah sampai akhir juga gitu kan. Ini contoh Citra asli Sobel X-nya, hasil Sobel X, hasil Sobel Y dan juga gradient magnitude, kemudian ada di threshold atau dinaikkan nilainya. Di sini juga ada perhitungannya itu bagaimana. Terus kalau misalnya teman-teman orangnya matematika banget nih atau emang keperluan buat kuliahnya ada rumus-rumusnya, ini di sini juga ada. Nah, terus kalau misalnya mau hitung-hitungan juga bisa nih. Contohnya di sini ada input matriksnya sekian. Nah, terus dihitung juga kan. Nah, dia ada konvolusi nih. Nah, di sini tuh ngitungnya bener-bener dari pojok sini, teman-teman. Kayak nilai konvolusinya tuh berapa gitu kan. Terus lanjut ke geser lagi. Lanjut geser lagi, lanjut geser lagi, lanjut geser lagi sampai perhitungannya selesai. Nah, itu sih yang dilakukan oleh komputer pada setiap gambar yang ingin diproses edge detection-nya. Jadi dihitung dari pojok sini gambarnya tadi kan. Contohnya gambar love tadi, kalau misalnya kita ada gambar ini, ada gambar kotak ini. Gimana sih cara ngitung edge-nya? Itu ya dari pojok gitu kan. Dari pojok, dari sini, dari 1, 2, jadi area sini, lanjut ke area berikutnya, kemudian continue gitu. Oke, seperti itu jadinya. Ini untuk kode Python-nya ya udah disconnect cuy ini ya, buat runtime Python-nya. Oke. Terima kasih, thanks banget buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman ini paham tentang apa yang aku terangin soal edge detection dalam pengolahan image processing. Dadah. Nah, sebenarnya background aja sih ini gue tiba-tiba bikin video ini karena lagi pengen sharing aja sih. Mungkin apa yang aku jelasin ini lebih paham buat teman-teman yang susah buat memahami tentang cara kerja edge detection dalam operasi arras lokal pengolahan citra. Dadah.